Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita simak materi berikut. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Apa arti Isra Mi'raj? Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad atas kekuasaan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kisah perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai berikut. Nabi Muhammad mengendarai buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Untuk yang ketiga kalinya, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitullah, tempat Nabi Isa lahir. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Perjalanan ini dinamakan dengan Mi'raj. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh Malaikat Jibril. Di setiap tingkat langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Pada saat Rasulullah sampai ke langit 7, beliau langsung bertemu dengan Allah dan diberi perintah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa maksud Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah Allah memerintahkan tanda-tanda kebesarannya. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Saat itu Nabi Muhammad mendapat ujian yang sangat besar ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat. Hal ini membuat Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang Quraisy semakin gencar mengancam dan menindas Nabi Muhammad. Kaum Quraisy menganggap bahwa sudah tidak ada lagi pelindung beliau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Dalam keadaan itulah Allah kemudian mengutus Malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad yang pada malam itu sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Peristiwa penting ketika Isra Mi'raj. Beberapa peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad mengendarai buraq yang dibawa Malaikat Jibril dari surga, melewati Tursina tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, bertemu dengan jin Ifrit. Nabi Muhammad melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya. Sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah, amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Nabi Muhammad melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan, duduk dan berdiri. Nabi Muhammad mencium bau harum. Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut berasal dari kuburan Masitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi pezina di mana beberapa orang sedang membawa daging segar, sementara di sebelah orang-orang tersebut terdapat daging busuk. Kemudian orang-orang tersebut menukar daging segar bawaannya dengan daging busuk. Nabi diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Orang yang memotong lidahnya sendiri kemudian tersambung kembali, dipotong lagi dan tersambung lagi, begitu seterusnya. Nabi Muhammad juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajah mereka sangat menakutkan, tidak ada senyum di wajahnya. Wajah mereka tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Ketika beliau harus naik ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak menemani beliau. Nabi Muhammad harus naik seorang diri untuk menerima perintah langsung dari Allah, yakni perintah sholat wajib 5 waktu. Sholat inilah yang sampai saat ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Perintah sholat 5 waktu. Imam Bukhari meriwayatkan, saat peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad berada di Baitul Ma'mur.
Allah mewajibkan beserta umat Islam yang dipimpinnya untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad menerima begitu saja dan langsung bergegas. Namun Nabi Musa memperingatkan Nabi Muhammad bahwa umatnya tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad diminta untuk menghadap Allah dan meminta keringanan. Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah dan ternyata dikabulkan. Sholat wajib tidak lagi 50 waktu tapi 10 waktu saja. Nabi Muhammad segera bergegas. Namun Nabi Musa tetap tidak yakin umat Nabi Muhammad mampu melakukan sholat 10 waktu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah lagi dan memohon keringanan, dan jatuhlah keputusan terakhir bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam semalam. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Pentingnya ibadah sholat. Bukti kekuasaan Allah. Dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah. Cintai dan bangga kepada Nabi Muhammad. Nah anak-anak, itu tadi sejarah kebudayaan Islam, materi peristiwa Isra Mi'raj. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.